kami juga tahu bahwa dia mungkin tersesat. Dia mungkin sudah pergi. Dia mungkin sudah pulang ke hadapan Tuhan yang dia cintai. Pesan baru yang kuat dari Savannah Guthrie hampir sebulan setelah ibunya diambil dari rumahnya di tengah malam. Kami menawarkan hadiah keluarga hingga $1 juta untuk informasi apapun yang dapat membawa kami menemukannya. Hadiah baru ini muncul di tengah kekhawatiran soal DNA di lokasi kejadian. Apakah bisa membantu menjawab apa yang terjadi pada Nancy Guthrie? Kami sedang mengawal kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Sudah 4 minggu aparat mencari Nancy Guthrie yang berusia 84 tahun. Sebelum membahas informasi baru dari keluarga Guthrie, saya ingin memberi kabar terbaru tentang DNA yang sedang diuji dan kabarnya ditemukan di rumah Nancy Guthrie. CBS News melaporkan ada kekhawatiran soal sampel DNA di rumah Nancy yang mungkin tidak cukup untuk mendapatkan profil yang bisa digunakan agar dapat dimasukkan ke dalam KODIS, basis data nasional FBI, atau digunakan untuk diuji di basis data DNA swasta untuk investigasi genealogi genetik. Sekarang, CBS News mengatakan mereka memiliki sumber yang menyebutkan kepada mereka dengan kata-kata, dalam tanda kutip, level rendah saat membicarakan sampel DNA ini. Sheriff Kabupaten Pima kini memakai lab swasta di Florida untuk tes DNA, meski lab itu cukup kontroversial dalam kasus Guthrie. Reuters mengutip pejabat FBI yang menyatakan ada frustrasi karena sheriff tidak mengirim DNA langsung ke laboratorium FBI di Quantico, Virginia, tapi malah memakai laboratorium swasta di Florida yang biasa digunakan Departemen Sheriff Kabupaten Pima. Kami berbicara dengan mantan anggota Departemen Sheriff Kabupaten Pima yang pernah memakai laboratorium Florida itu untuk kasus mereka dengan hasil baik. Namun mereka mengakui ada pertanyaan soal kelayakan penggunaan laboratorium tersebut. Sekarang, fakta bahwa DNA tersebut mungkin tidak cukup kuat untuk digunakan dalam kasus ini, baik untuk dimasukkan ke dalam KODIS maupun untuk digunakan dalam genealogi genetik investigatif, itu mungkin bukan merupakan tuduhan terhadap laboratorium ini, melainkan kenyataan dari apa yang sebenarnya diambil dari rumah Nancy Guthrie. Sheriff Chris Nanos dari Departemen Sheriff Kabupaten Pima mengatakan pada CBS bahwa laboratorium belum menyimpulkan apakah DNA itu bisa digunakan. Sheriff Kabupaten Pima mengatakan kepada NBC bahwa DNA yang ditemukan adalah DNA campuran. Artinya, sampel itu berisi DNA dari beberapa orang. Nanos juga mengatakan kepada NBC baru-baru ini bahwa laboratorium menghadapi beberapa tantangan saat memproses DNA. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak, tapi dia mengatakan, kutip, kami mendengarkan laboratorium kami dan laboratorium kami memberitahu bahwa ada tantangan dengan hal itu. Kami paham tantangan itu, tapi laboratorium kami juga tahu teknologi berkembang sangat cepat sehingga beberapa masalah ini mungkin akan teratasi sendiri dalam hitungan minggu, bulan, atau setahun. Agar mereka bisa bekerja lebih baik dengan misalnya campuran hal seperti itu, tutup kutip. Sekarang, jelas saat mendengar 1 tahun, Anda mungkin berpikir betapa lamanya mencari tahu apa yang terjadi pada Nancy Guthrie. Pada kasus orang hilang, seringkali butuh bertahun-tahun untuk tahu apa yang terjadi. Tentu ini bukan keinginan siapapun, termasuk dalam kasus Nancy Guthrie. Tak ada yang menginginkan hal itu dalam penyelidikan orang hilang. Sheriff menyatakan sampel itu belum diajukan untuk pengujian genealogi genetik investigatif atau ke KODIS. KODIS adalah basis data nasional FBI yang menyimpan profil orang yang dihukum atau ditangkap karena kejahatan. Dan hanya karena sebuah sampel tidak cocok di KODIS, bukan berarti sampel itu tidak bisa berguna atau dicocokkan di kemudian hari. Basis data itu hanya mencakup sekitar 6% dari populasi. FBI menawarkan hadiah $100.000. Selain itu, ada juga hadiah pribadi yang dimasukkan melalui Crime Stoppers dari seorang pengacara kasus kecelakaan di Wisconsin sekitar $100.000. Hingga hari ini, ada $200.000 untuk informasi yang dapat menemukan Nancy Guthrie. Kemudian, pembawa acara Today's Show, Savannah,
Dan keluarganya mengatakan bahwa sekarang mereka menyiapkan $1 juta dengan harapan itu akan membantu seseorang untuk melapor dengan informasi tentang apa yang terjadi pada ibu mereka. Ibu mereka. Halo, saya datang untuk mengatakan bahwa ini adalah hari ke-24 sejak ibu kami diculik pada malam hari dari tempat tidurnya. Dan setiap jam, menit, detik, dan setiap malam yang panjang sejak saat itu adalah siksaan. Khawatir tentang dirinya, takut akan keadaannya, dan sangat kehilangan dirinya. Dan yang paling utama, hanya merindukannya, hanya merindukannya. Kami tahu jutaan orang telah berdoa, banyak dari berbagai agama, bahkan yang tidak beragama, berdoa untuk kepulangannya. Kami merasakan doa itu. Tolong teruslah berdoa tanpa henti. Kami masih percaya. Savannah mengunggah video baru di Instagram Selasa pagi. Dan bukan hanya dia mengumumkan angka $1 juta itu, tapi untuk pertama kalinya dia membuat pengakuan yang memilukan. Kami masih percaya pada keajaiban. Kami masih percaya bahwa dia bisa pulang ke rumah. Tetap berharap meski mustahil. Seperti kata saudariku, kami terus menjaga harapan. Kami juga tahu bahwa dia mungkin telah hilang. Dia mungkin sudah pergi. Mungkin dia sudah kembali ke Tuhan yang dicintainya. Dan sedang menari di surga bersama ibunya, ayahnya, saudara tercintanya, Pierce, dan ayah kita. Jika memang ini yang harus terjadi, maka kami akan menerimanya. Dalam pesan sebelumnya, Savannah belum pernah secara terbuka menyatakan kemungkinan ibunya sudah tiada. Saat dia hilang, Sheriff Pima County menyebut Nancy Guthrie sangat tajam secara mental, namun memiliki keterbatasan fisik. Dia tak bisa berjalan 50 yard sendiri, kata Sheriff. Ia butuh obat harian, tanpa itu bisa meninggal. Sekarang, meskipun Savannah tampaknya mulai menerima kemungkinan bahwa ibunya telah meninggal, dia membuat pengumuman ini tentang imbalan. Tapi kami harus tahu lokasinya. Kami ingin dia pulang ke rumah. Untuk alasan itu, kami menawarkan imbalan dari keluarga hingga $1 juta untuk informasi apapun yang dapat membantu kami menemukannya. Seluruh informasi hadiah dan detailnya terdapat pada keterangan di bawah ini. Hubungi layanan pengaduan 1-800. Anda bisa anonim jika mau. Seorang di luar sana pasti tahu sesuatu yang bisa membawanya pulang. Seorang pasti tahu. Kami mohon kepada Anda untuk segera melapor sekarang. Sekarang, Savannah mengatakan bahwa dia berharap seseorang menelepon layanan pengaduan FBI 1-800 call FBI atau menemukan cara untuk menghubunginya secara pribadi. Belum jelas apakah ada informasi baru hari ini yang membuat keluarga menawarkan hadiah besar ini. Fox News melaporkan bahwa keluarga ingin memberikan sejumlah besar uang hadiah di awal penyelidikan. Tetapi penegak hukum meminta mereka untuk menunda karena ada kekhawatiran bahwa hal itu akan menghasilkan banyak petunjuk palsu. Dalam 24 hari sejak cerita ini dimulai dan pencarian berlangsung, FBI serta kantor sheriff setempat menyatakan telah menerima puluhan ribu petunjuk. Meski itu kekuatan dan alat penting untuk dukungan publik, kata manajer 911 Kabupaten Pima, saluran telepon mereka kewalahan karena banyak orang menelepon, sering hanya memberi opini, bukan informasi yang membantu kasus ini yang bisa membuat frustrasi. Belum jelas seberapa dekat ratusan penegak hukum, termasuk agen FBI, menemukan pelaku yang membawa pergi Nancy Guthrie. Semalam, beberapa media melaporkan bahwa 2 gambar tersangka atau para tersangka di depan rumah Nancy Guthrie ini sebenarnya diambil pada malam yang berbeda. Dari gambar-gambar ini, terlihat di satu gambar orangnya memakai ransel, di gambar lain tidak. Kita sebelumnya diminta percaya
Foto-foto ini diambil saat Nancy Guthrie diculik. Laporan-laporan menunjukkan bahwa para penculik sudah pernah ke rumah Nancy sebelum dia diculik. Inilah tanggapan dari Sheriff Kabupaten Pima yang mengeluarkan pernyataan saat cerita ini beredar. Sheriff menyatakan laporan yang menyebut gambar itu diambil di malam berbeda hanyalah spekulasi. Gambar-gambar itu tidak punya cap waktu. Sheriff menyatakan penyidik masih membuka kemungkinan lebih dari satu orang terlibat dalam penculikan Nancy Guthrie. FBI jauh lebih tertutup dalam merilis informasi dalam kasus ini dibandingkan dengan otoritas lokal, tetapi itu memang biasanya yang kita lihat dalam penyelidikan seperti ini. Seiring waktu berlalu, masyarakat mulai gelisah karena kasus ini belum terpecahkan. Akhir pekan lalu, kelompok pencari dari masyarakat mendatangi rumah Nancy Guthrie. Begini tanggapan Sheriff melalui sebuah pernyataan yang berbunyi, kutip, kelompok pencari sukarelawan telah meminta izin untuk berada di daerah tersebut. Sheriff meminta mereka memberi ruang bagi penyidik untuk bekerja. Kami menghargai kepedulian mereka dan kita semua ingin menemukan Nancy, tetapi pekerjaan ini sebaiknya diserahkan kepada para profesional. PCSD memiliki peluang relawan jika mereka ingin terlibat dengan departemen. Hukum properti pribadi tetap berlaku. Terserah kepada masing-masing pemilik properti untuk memberikan izin kepada siapapun yang ingin berada di properti mereka. Akhir kutipan. Kini, setelah hampir sebulan pencarian Nancy Guthrie tanpa penangkapan, penyelamatan, ataupun pemulihan, muncul kekhawatiran penegak hukum akan mulai menarik sumber daya, seperti yang sering terjadi pada kasus orang hilang yang menjadi dingin. Namun, Sheriff maupun siapapun tidak menyebut pencarian Nancy Guthrie sebagai dingin. Akhir pekan lalu, Sheriff juga membantah isu penarikan sumber daya. Dia mengatakan, tidak ada perubahan sumber daya dalam penyelidikan ini. Mungkin ada fluktuasi dari hari ke hari berdasarkan petunjuk investigasi. Ratusan personel penegak hukum masih fokus pada kasus ini. Penyelidikan ini akan tetap aktif hingga Nancy Guthrie ditemukan atau semua petunjuk habis. Kasus hilangnya Nancy Guthrie menjadi salah satu kasus orang hilang berprofil tertinggi belakangan ini. Banyak yang menyoroti banyaknya sumber daya untuk kasus ini. Sementara ratusan ribu kasus orang hilang di Amerika Serikat tetap tak terpecahkan. Menurut situs web pemerintah, tiap tahun 500.006 orang hilang. Selain hadiah $1 juta dari keluarga Guthrie untuk mencari ibu mereka, Savannah juga menyampaikan hal ini. Kami juga tahu bahwa kami tidak sendirian dalam kehilangan kami. Kami tahu ada jutaan keluarga yang telah menderita dengan ketidakpastian seperti ini. Dan karena alasan itu, hari ini kami juga menyumbangkan $500.000 kepada Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Dieksploitasi untuk pekerjaan mereka dalam membantu keluarga yang sedang menghadapi kehilangan dan secara aktif mencari mereka yang hilang. Kami berharap perhatian yang telah diberikan kepada ibu kami dan keluarga kami juga akan meluas kepada semua keluarga seperti kami yang membutuhkan doa dan membutuhkan dukungan. Tolong share jika Anda mendengar pesan ini dan masih ragu setelah menunggu. Anggap ini sebagai tanda untuk bertindak. Melaporlah, ceritakan apa yang Anda ketahui, dan bantu kami membawa ibu tercinta kami pulang agar kami bisa merayakan kepulangan yang mulia dan ajaib, atau merayakan kehidupan yang indah, berani, penuh keberanian, dan mulia yang telah dijalani oleh beliau. Jadilah cahaya dalam kegelapan. Jika tahu keberadaan Nancy Guthrie, hubungi Departemen Sheriff Pima County di 52035-14900 atau FBI. Anda juga bisa menghubungi 1-800-CALL FBI. Atau kunjungi tips.fbi.gov. Bergabung bersama kami membahas kasus ini adalah penyidik swasta orang hilang Steve Fisher. Senang Anda di sini di Law and Crime. Angka $1 juta dari keluarga Guthrie dan emosi suara Savannah terasa lagi. Karena kini kita memasuki minggu keempat pencarian Nancy Guthrie. Kemudian muncul cerita bahwa ini memang rencana keluarga dari awal. Namun polisi khawatir jika angka diumumkan,
banyak tip palsu akan masuk dan bisa mengganggu penyelidikan. Maksud saya, Anda menyelidiki banyak kasus orang hilang seperti ini, di mana saya yakin anggota keluarga pasti berpikir, saya akan mengeluarkan uang agar orang yang saya cintai bisa pulang. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk benar-benar memberikan hadiah besar seperti yang dilakukan keluarga Guthrie? Ini sulit karena saya akan bilang begini, saya bahkan pernah menulis postingan blog di situs web saya dulu sekali tentang bagaimana saya pribadi sebenarnya tidak terlalu setuju dengan hadiah, karena itu benar-benar membuat segalanya jadi rumit. Anda akan kaget melihat banyak penipu bermunculan demi hadiah 5 atau 10 ribu dolar. Saya hanya setuju jika hadiahnya diberikan melalui seperti Crime Stoppers atau semacamnya. Mereka bisa mengendalikan semuanya. Namun kamu sering menemukan banyak penipu dan harus memeriksa setiap petunjuk yang biasanya gagal. Saya ingat kasus Harmony Montgomery. Seingat saya menawarkan sampai 300 ribu dolar dan Anda tahu mereka ada di kamar motel bersama para tunawisma ini dan mereka tetap tidak menyerahkan mereka meskipun sudah ditawari 300 ribu dolar. 1 juta dolar memang jumlah besar, jadi saya paham alasan keluarganya melakukan itu. Saya paham kenapa penegak hukum tidak ingin mereka melakukannya karena sudah ada sekitar 30 atau 40 ribu petunjuk masuk, sebagian besar karena Savannah, kan? Karena dia telah menarik begitu banyak perhatian pada hal ini. Ini seperti hadiah jutaan dolar, semua ingin ikut. Tapi saya paham alasannya. Dan saya tahu dia mendapat banyak tekanan karena kenapa kamu tahu ada seseorang yang menawarkan hadiah 2.500 dolar dan mereka bilang keluarganya bahkan tidak menandingi itu. Inilah alasan mereka ingin melakukannya, tetapi tetap mendengarkan penegak hukum. Sekarang setelah hampir sebulan, saya rasa mereka akan mulai bergerak sendiri. Keluarganya bilang, kamu tahu, menurut saya, mereka akan mulai melakukan ini meski tanpa izin penegak hukum. Benar, karena meski Sheriff Krisnanos banyak mendapat kritik, ada banyak ahli penegak hukum dalam kasus ini. Dan saya bukan salah satu dari mereka dalam hal pengalaman menjalankan investigasi yang telah mengkritik hal-hal yang telah dia lakukan. Namun, saat mendengar banyaknya petunjuk yang masuk, kamu bisa memahami strategi menahan diri sebelum mengumumkan angka besar, meski akhirnya tetap diumumkan. Saya tahu operator 911 seperti kepala operator di Kabupaten Pima mengatakan bahwa banyak orang yang menelepon hanya untuk memberikan pendapat tentang bagaimana mereka harus menjalankan investigasi. Itu seperti menyumbat jalurnya. Jadi saya mengerti. Tapi inilah kita, 24 hari sudah berlalu. Kamu tahu, di bagian video ini, Savannah Guthrie untuk pertama kalinya sepertinya mengakui, kamu tahu apa yang mungkin benar, yaitu bahwa ibunya kemungkinan besar sudah tidak lagi hidup. Mungkin dia sudah tiada, aku akan bilang begitu, tapi di usia 84 tahun dan kamu khawatir soal perawatannya, kita semua berharap ada hal baik terjadi dan dia bisa pulang dengan selamat. Tapi kita belum tahu pasti sampai ada kepastian. Pada saat yang sama, sekarang sudah hari ke-24 dan kamu dengar tentang laporan DNA yang masuk, sepertinya itu tidak terlalu kuat buktinya. Maksud saya, kemana para penyelidik akan melangkah selanjutnya pada titik ini? Karena saya tahu mereka bilang mereka masih punya petunjuk, tapi kamu pasti bertanya-tanya kapan sesuatu akan terungkap dalam kasus ini. Sepertinya semuanya adalah kabar buruk saat ini. Kamu tahu semuanya seolah-olah tidak berpihak pada para penyelidik. Setiap kali tampil di acara kamu, saya selalu bilang berharap mereka merilis lebih banyak rekaman pengawasan. Dan saya tahu mereka sempat menyinggung, jadi kami tidak mendapatkannya dari kamera lain dan mungkin ini saja yang mereka punya. Sekarang kita tahu mereka punya rekaman pengawasan yang mungkin diambil beberapa minggu lalu. Kamu tahu gambar ini? Jadi sepertinya mereka bisa mengungkap lebih banyak lagi, kamu tahu, atau bisa memulihkan lebih banyak rekaman itu. Menurutku jika mereka punya lebih banyak rekaman itu kuncinya. Sekarang ditambah lagi dengan satu hal, yaitu hadiah jutaan dolar itu bisa menarik banyak orang paranormal dan semacamnya. Tapi itu juga akan, kalau kamu adalah penculik itu dan kamu punya lingkaran orang dekat yang tahu apa yang terjadi, mungkin anggota keluarga atau semacamnya, kamu akan jadi sangat paranoid kalau orang-orangmu sendiri berbalik melawanmu. Dan itu bisa menimbulkan pertikaian aneh di dalam kelompok dan orang-orang mulai melakukan tindakan-tindakan aneh. Dan kamu tahu, jadi sebenarnya jumlah yang begitu besar itu bisa menciptakan dinamika aneh di mana mereka mulai saling menjatuhkan.
Lalu hal itu mulai muncul. Tapi kamu tahu harus kemana selanjutnya. Mereka harus terus mencari. Dengar, menurutku harus ada lebih banyak pencarian di luar sana. Saya tidak mengerti kenapa sheriff menentang pencarian yang berbasis relawan seperti ini. Dia bilang mereka harus mendapatkan izin pencarian. Sebenarnya tidak ada yang namanya izin pencarian dan penyelamatan, omong-omong. Maksudku, kalau kamu di tanah umum, kamu bisa mencari selama kamu tidak menerobos atau melanggar aturan. Orang-orang seharusnya tidak berada di luar sana kecuali kamu tahu mereka memang mampu secara kesehatan dan hal-hal seperti itu. Mereka tidak ingin menambah masalah bagi petugas pertama yang merespons. Harus ada yang mengawasi di luar, karena jika setelah 24 hari belum ditemukan, berarti mereka sudah membuangnya entah di mana. Itu mungkin berarti di tempat terbuka atau di air, dan mereka butuh pengawas di sana. Saya juga terkejut bahwa ya, kita belum melihat lebih banyak tim pencarian dan penyelamatan dari Kabupaten Pima, dan mereka melibatkan kabupaten lain dengan bantuan bersama untuk membantu, dan belum melihat lebih banyak operasi udara yang dilakukan. Mungkin mereka memang tahu sesuatu, dan kamu tahu mereka tampak lambat sekali untuk mengungkapkannya. Tapi sepertinya seharusnya ada upaya pencarian yang lebih besar dilakukan. Ya, ini sangat menarik karena, ya, mereka dan sampai batas tertentu maksudku, dengan banyaknya perhatian yang didapatkan kasus ini. Aku tahu ada persaingan antara media arus utama dan streamer di jalanan. Para penyelidik masih berusaha mengendalikan situasi, meski kita sudah melihat petugas pembersih kolam dan kru pertamanan datang. Kamu harus bertanya apakah tempat itu masih TKP dan bukti apa yang belum diambil. Mereka juga sangat jelas. Kami tidak tertarik dengan kelompok relawan yang datang. Soal uang tebusan, di postingan Savannah, dia bilang, kamu bisa hubungi nomor 1800 call FBI atau cari cara menghubungi saya. Bagaimana menurutmu? Karena saya yakin kalau kamu seseorang yang benar-benar punya informasi tentang ini dan melihat angka $1 juta itu, kamu mungkin berpikir menelepon FBI bukan pilihan terbaik kalau kamu berusaha untuk tidak ditangkap dan diproses hukum seberat-beratnya. Dan kamu tahu, apakah mengirim DM ke Savannah Guthrie atau mencari cara untuk menghubunginya? Apakah kamu melihat pendekatan personal seperti itu ketika ini bahkan bukan Crime Stoppers? Ini hanya soal menghubungi Savannah, itu bisa jadi sesuatu yang membantu dalam kasus ini. Ya, 100%. Ini adalah bagian di mana, dan saya tidak mengatakannya demi keuntungan sendiri. Saya tidak melamar pekerjaan itu, namun Savannah sebaiknya melibatkan penyelidik swasta karena beberapa orang enggan berurusan dengan polisi atau FBI. Ya, kamu tahu, mereka adalah penegak hukum jelas, tapi karena mereka ada di situ, mereka tahu apa yang sedang terjadi karena mereka juga ada di momen kriminal itu. Tapi mereka akan mau berbicara dengan penyelidik swasta. Dan menurut saya, kalau tidak ada alasan lain, kalau dia punya beberapa penyelidik swasta yang bisa menerima telepon-telepon itu, saya rasa, kamu tahu, mereka lah orang-orang itu. Akan bicara dengan mereka karena mereka bukan penegak hukum dan tak berwenang menangkap. Dan kamu tahu, daripada dia mungkin berurusan langsung, tapi kalau dia mau melakukannya dengan caranya sendiri juga tidak masalah. Menurut saya, jika seseorang benar-benar melapor, itu bukan lewat jalur penegak hukum. Itu akan langsung ke dia atau kamu tahu seseorang akan menyampaikan informasi itu atas nama orang tersebut ke penegak hukum sebagai perantara sementara. Ya, dan dengar, saya pikir ada kemungkinan. Seseorang tahu, maksud saya, selain pria yang kita lihat di video, ada orang lain yang tahu. Maksud saya, pasti ada 2, 3, 4 orang lain yang dengar itu banyak uang. ya, benar. Dan kamu bertanya-tanya, kamu tahu, lagi-lagi, seperti kamu benar-benar mulai menekan karena bahkan orang-orang yang mengirimkan surat tebusan itu entah asli atau tidak. Seperti kamu tahu, aku tahu, mereka meminta 6 juta, kamu tahu surat tebusan yang pertama itu, tapi kita sedang membicarakan $1 juta. Ini bukan seperti orang yang cuma cari 1 Bitcoin seharga 60. Lalu bagaimana dengan dia? Dia mau 1 Bitcoin. Kenapa tidak ambil saja 1 juta itu? Itulah sebabnya yang satu itu terasa seperti itu. Sedangkan yang ini tidak terlihat. Dia agak ditantang di sini. Sekarang dia sedang mencari-cari dan bukan menjelekan TMZ, tapi mereka sangat membesar-besarkan itu. Dan kamu tahu sekarang itu, kamu tahu itu tidak begitu. Menurutku sekarang uang yang berbicara dan jumlahnya sangat besar. Jadi lapangannya sudah ditetapkan.
Dan menurutku kalau ada seseorang yang akan maju, aku rasa itu akan terjadi dalam 24 jam ke depan. Kalau tidak, aku rasa mereka tidak akan melakukannya dan aku tidak yakin ada unsur Meksiko di situ terkait kartel. Bisa saja itu orang yang tinggal di Meksiko tapi tidak terlibat kartel, hanya melakukan hal lain. Dengan situasi di Meksiko saat ini benar-benar waktu yang buruk. Kalau kebetulan dia berada di seberang perbatasan karena begitu banyak sumber daya yang dialihkan untuk menangani, kamu tahu apa yang sedang terjadi dan mencoba mengeluarkan orang-orang dari negara itu. Benar, bagian itu sejak awal menarik bagiku karena sangat mudah menyeberang di sana, namun ada jutaan kamera. Kamu bisa menyeberang dengan mudah, tapi mereka juga merekam banyak fotomu saat melintas. Cerita tentang cap waktu yang muncul tadi malam menurutku menarik, karena semua media melaporkan hal serupa dalam 1 jam. Itu seperti Fox News, ABC News, News Nation, dan foto-foto ini termasuk seseorang dengan ransel yang sudah pernah kita lihat. Lalu ada foto lain di mana tampaknya mereka tidak memakai ransel. Para pencuri itu difoto pada hari yang berbeda. Dan ini seperti momen besar pertama yang benar-benar membuat kita terkejut dalam kasus ini selama beberapa hari terakhir. Namun sheriff lalu datang dan membantah, mengatakan foto-foto ini tanpa cap waktu dan semuanya hanya spekulasi karena kita tidak tahu. Jadi intinya adalah, ya, kita sebenarnya tidak tahu kapan foto-foto itu diambil. Tapi ini seperti hal biasa. Informasi pasti berasal dari suatu tempat hingga media besar mendapatkannya. Saat sheriff membantah, saya mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya kita ketahui tentang foto-foto ini dan berapa banyak foto lain yang mungkin ada. Dan dengar Departemen Sheriff mungkin tidak tahu ada berapa banyak foto lain karena saya pikir FBI dan Departemen Sheriff sedang menangani kasus ini. Saya rasa mereka sudah tidak sedekat dulu. FBI mungkin punya lebih banyak informasi yang tidak diketahui Sheriff. Itu hal yang biasa. Tapi kalau Anda tahu, satu hal yang selalu saya dengar dalam kasus-kasus seperti ini dari penegak hukum lokal adalah kadang-kadang mereka tidak ingin melibatkan FBI karena mereka bilang, FBI ingin semua informasi dari kami, tapi mereka tidak membagikan informasi mereka kepada kami. Dan saya tidak sedang membicarakan, Anda tahu Pima, saya bicara tentang setiap kasus yang pernah saya tangani, hampir semuanya seperti itu. Tapi saya pikir karena beberapa hal seperti ini yang terjadi sepanjang proses ini, saya rasa ada 2 penyelidikan paralel yang berlangsung. Ya, mereka tampil bersama, tapi menurut saya pertukaran informasi sebenarnya tidak banyak terjadi. Ya, dan saya rasa mereka menjalankan, Anda tahu, melakukan hal-hal secara terpisah. Dan saya pikir kebocoran itu, jika Anda ingin menyebutnya begitu, atau informasi itu, apapun itu, kemungkinan besar berasal dari FBI. Ya, mereka satu-satunya yang tahu jalannya penyelidikan ini. Bahkan berita Reuters tentang laboratorium DNA beberapa minggu lalu pun sudah menunjukkan hal itu. Dan sepertinya memang ada sedikit persaingan, setidaknya mulai muncul di antara kedua pihak itu, Anda tahu, selama semua ini berlangsung. Anda tahu, sheriff sudah pernah mengatakan bisa saja butuh beberapa hari, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Dan dalam beberapa kasus seperti ini, maksud saya, untuk Anda sendiri, Anda tahu kasus-kasus seperti ini. Maksud saya, seperti kita semua berpikir, di beberapa hari pertama, saya bahkan tidak bisa melepaskan pandangan dari ponsel saya karena saya merasa inilah saatnya kasus ini akan terpecahkan, tapi sekarang semuanya terasa seperti berulang hari demi hari dan sekarang sudah hari ke-24. Dalam kasus seperti ini, seringkali butuh berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menemukan Nancy Guthrie atau mengetahui apa yang terjadi. Ya, maksud saya itu memang bisa terjadi dalam kasus apapun. Masalahnya, meski sheriff frustrasi dan mendapat tekanan media, itu bukan alasan membuat pernyataan seperti itu. Hal itu justru menambah tekanan bagi keluarga. Keluarga menyadari itulah kenyataan situasinya. Bisa besok, bisa juga butuh setahun untuk kasus orang hilang, tak mungkin dipastikan. Tapi ucapan sheriff itu terdengar pasrah. Menurut saya itu tidak sehat untuk situasi sekarang. Ya, menurut saya yang harus dia lakukan adalah menyadari bahwa dia mendapat banyak kritik, meski sebagian sebenarnya tidak pantas. Menurut saya ini benar-benar maksud saya dengar tidak ada kasus yang lebih terkenal dalam sejarah baru-baru ini. Dan dia terlempar ke situasi itu dan dia punya pasukan muda. Saya paham semua orang begitu, tapi kamu juga bisa bilang hal yang sama soal FBI. Ya, ini bukan waktunya untuk memperdebatkan itu. Jadi dia harus mencoba, dan kamu tahu, saya merasa dia menghentikan konferensi pers ini karena dia merasa, ya,
Kalau kalian hanya akan menyudutkan saya tidak akan mengadakan konferensi pers. Kamu tetap harus mengadakannya karena keluarga membutuhkannya. Saya tahu keluarga tahu dia melakukan lebih banyak hal di balik layar, tapi menurut saya, penting bagi keluarga agar komunitas tetap terlibat, bukan seperti saat perwakilan online mengatakan sudah mengusir semua streamer. Saya tahu Savannah bisa menarik perhatian media besar, tapi media arus utama sudah mulai pergi karena ada berita lain. Saya jamin mereka masih ingin perhatian, orang-orang tetap tertuju pada kasus itu, tahu kan? Jadi saya tidak tahu apakah itu keinginannya untuk mengusir orang-orang itu dari sana, atau mengusir mereka dari sana. Jadi, Tahu kan, saya tidak tahu. Menurut saya mereka sebaiknya mulai mengadakan konferensi pers singkat meski tidak banyak informasi hari ini. Mereka awalnya bilang tidak ada rencana, tapi tiba-tiba sekitar jam 4 atau 5 sore muncul banyak informasi penting. Tahu kan, kita dapat kabar kalau DNA sekarang tidak bisa digunakan. Kita dapat semua hal lain ini. Kita dapat kabar tentang pengawasan itu. Itu bukan konferensi pers, tapi berita besar muncul setiap hari. Jadi, ya, menurutku juga, misalnya Savannah mengirim pesan ini hari ini. Dan rasanya memang, kamu tahu, beritanya sedikit lebih hidup hari ini dan liputannya dibandingkan beberapa hari terakhir. Dan itu hanya dengan video Instagram berdurasi 4 menit dan jelas sejumlah besar uang yang dia keluarkan di sana. Kamu tahu, dengan ini juga, maksudku, ini masih sangat berprofil tinggi. Kasus ini sedang ramai dibicarakan di seluruh negeri, terlihat dari perhatian yang didapat. Namun, seperti kasus orang hilang lain yang mungkin juga pernah kamu lihat di mana. Misalnya, pada satu titik, seperti untuk anggaran Kabupaten Pima dan FBI. Dan, kamu tahu, jika mereka punya, kamu tahu, puluhan agen di sana, bagaimana batas waktu sumber dayanya. Dan saya tahu, ada laporan bahwa mereka mulai menarik mundur. Lalu sheriff membantah hal itu lagi. Tapi perhatiannya masih sangat besar. Biasanya, dalam kasus seperti ini, penegak hukum tancap gas setiap hari tanpa henti berapa lama? menurut saya, berdasarkan pengalaman, kita sudah melewati tahap itu. Mereka mulai mundur meski tak mau mengakuinya. Maksud saya, federal mulai menarik sumber daya. Mereka akan menguranginya sepelan mungkin, tapi hal-hal lain sedang terjadi. FBI adalah Biro Federal. Jadi ada hal-hal yang terjadi dan Kabupaten Pima akan mengerahkan yang mereka bisa, tapi mungkin masih banyak petunjuk yang harus ditelusuri. Tapi saat mereka melihatnya, mereka mungkin berpikir, kita tahu ini sebenarnya bukan petunjuk yang kuat, tapi mereka tetap harus menelusurinya. Tapi kamu tahu, mereka akan menarik sumber daya. Ya, menurut saya keluarga ini termasuk 1% yang mengalami hal seperti ini dan mampu melakukannya. Jadi mereka sebaiknya membawa sumber daya pribadi. Saya tidak bilang itu penyelidik swasta. Maksud saya mungkin mereka butuh pencarian atau penyelidik dan tim anjing pelacak swasta. Mereka harus menambah itu karena ini kita tidak punya, selain rumah, kita bahkan tidak punya arah kemana dia pergi dari rumah itu. Ini akan menjadi upaya besar-besaran. Jadi kamu tahu mungkin itu sedang terjadi di balik layar. Dan kamu tahu, menurutku memang kesana lah arahnya. Tapi ya, mereka akan mengurangi. Dengar mereka akan mengurangi aset dan mereka sudah mulai melakukannya. Dan itu akan berlanjut, lalu mereka akan mulai bicara tentang, ya kami sedang bekerja berdasarkan investigasi. Saat ada petunjuk, hal baru muncul, hasil DNA keluar, atau surat perintah penggeledahan. Saya agak terkejut belum ada lagi surat perintah penggeledahan yang dilaksanakan yang kita ketahui. Iya, tidak. Dan itulah masalahnya. Kita punya waktu itu, apalagi dengan rumah yang digeledah pakai surat perintah federal dan pemberhentian lalu lintas di dekat Culvers. Sheriff mengingatkan agar waspada karena kejadian serupa akan sering terjadi. Setelah itu, tak ada lagi yang ditahan. Aku terkejut karena belum ada kabar dari mereka seperti dari Carlos, jadi aku jadi bertanya-tanya. Itu membuatku bertanya-tanya apakah mungkin itu belum benar-benar menjadi petunjuk yang sudah tuntas. Dan mungkin ada sesuatu di situ. Tapi aku hanya berharap ini berjalan lambat. Setiap hari aku tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan keluarga Guthrie. Maksudku, aku melihatnya setiap hari dengan klien-klienku. Aku hanya mengenali tatapan itu. Kau tahu, aku tidak akan pernah tahu rasanya seperti apa karena itu belum pernah terjadi padaku, tapi aku melihatnya setiap hari. Dan itu hanya kekosongan di wajah orang-orang ketika mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Kau tahu, aku juga ingin memuji mereka yang menyumbang 500.000.
karena mereka sadar menarik perhatian media dari kasus orang hilang lain. Menurutku sangat terhormat mereka menyumbang $500.000 ke NCMEC Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan dieksploitasi karena mereka tahu situasinya. Mereka sadar semua perhatian tertuju pada mereka sehingga anak-anak lain bisa ditemukan. Menurutku itu sangat terhormat. Ya, benar. Dan kita telah melihat, kamu tahu, dalam kasus ini, karena ini adalah cerita nasional, Nancy Guthrie. Tapi juga banyak orang yang berkata, seperti banyak orang tercinta hilang dalam kondisi menyedihkan, tapi tidak mendapat perhatian seperti kasus ini. Bukan berarti satu lebih berharga dari yang lain. Jadi, 500.000 itu, semoga saja kamu tahu, ya, langkah yang sangat elegan dari keluarga Guthrie sekarang di hari ke-24 pencarian ini. Dan kamu hanya bisa berharap. Kamu tahu, kita akan mendapatkan kabar itu suatu saat nanti, bahwa ada kabar baik yang datang untuk mereka, untuk semua orang. Detektif swasta orang hilang, Steve Fisher, senang Anda bisa hadir di Law and Crime. Terima kasih telah bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya. Sebelum mengakhiri, berikut nomor yang bisa dihubungi jika Anda punya informasi tentang Nancy Guthrie. Departemen Sheriff Pima County atau FBI di Pima County. Nomornya adalah 520-351-4900. Anda juga dapat menghubungi 1-800 call LFBI atau mengunjungi tips.fbi.gov. Sebagai pengingat, menurut operator 911 di Pima County, Arizona, sebelum menelepon untuk memberi informasi, tanyakan dulu beberapa pertanyaan pada diri Anda. Operator 911 di Pima County, Arizona menegaskan pentingnya menelepon hanya jika memiliki informasi yang benar-benar dapat membantu menemukan Nancy Guthrie, bukan sekadar opini tentang kasus ini. Itu saja untuk episode On The Case kali ini dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Dan sekarang Anda bisa menemukan episode On The Case yang tayang di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.